caught him staring at me while I was in the garden the other day. Anthony looks so happy together. Hai, apa kabar? Jumpa lagi di channel Nami Movie. Alur cerita film kali ini berjudul Mid-Century. Film ini mengisahkan tentang sepasang suami istri bernama Alice dan Tom. Suatu ketika mereka memutuskan mencoba mencari suasana baru untuk pernikahan mereka yang telah berjalan beberapa tahun. Alice dan Tom akhirnya menyewa sebuah rumah bergaya modern yang dibangun pada abad pertengahan, yang kebetulan dirancang oleh seorang arsitek terkenal. Namun seiring berjalannya waktu, Alice dan Tom mengetahui bahwa sang arsitek dan istrinya tewas secara misterius di rumah tersebut. Ketakutan Alice dan Tom bertambah dengan munculnya anak sang arsitek yang berniat menghabisi mereka. Film dibuka pada tahun 1963. Terlihat seorang pria tua bernama Frederick Banner sedang mengawasi sebuah rumah. Tak lama muncul seorang pria bernama Anthony yang tak lain adalah penghuni rumah tersebut. Frederick pun segera menghampirinya dan bertanya apakah Anthony dan istrinya betah tinggal di komplek perumahan yang ia rancang. Setelah menjawab pertanyaan Frederick, Anthony yang kurang begitu suka dengan pria tua itu lalu bergegas masuk dan bercerita pada istrinya yang bernama Joanne bahwa ia baru saja bicara dengan Frederick. Beberapa saat kemudian, saat Joanne yang hendak berganti baju dikejutkan oleh kemunculan Frederick di dalam rumahnya. Tentu saja hal itu menakutkan bagi istri Anthony itu. Ia pun dengan lantang berteriak memanggil suaminya. Namun, kemudian film berganti ke masa sekarang. Terlihat Alice yang tengah berkirim pesan dengan seorang pria bernama Eldrick. Tiba-tiba muncul seorang dokter senior yang selalu mengganggu Alice yang hanya berstatus sebagai dokter jaga. Maka dari itu, Alice bermaksud menyewa rumah Eldrick karena Alice berencana ingin segera keluar dari rumah sakit tempat ia bekerja sekarang dan pindah ke kota lain mencari pekerjaan baru. Tiba di kota yang baru, Alice dan Tom menemui sahabatnya yang bernama Carrie dan Hal. Alice berniat mencari pekerjaan di rumah sakit, tempat di mana para sahabatnya itu bekerja sebagai dokter. Setelah dari sana, Alice lalu mengajak suaminya untuk melihat-lihat rumah yang akan mereka tempati. Betapa bahagianya Tom setelah tahu bahwa istrinya memberikan kejutan sebuah hunian hasil rancangan Frederick Banner yang merupakan arsitek favoritnya. Di rumah itu, Alice dan Tom bisa menemukan barang-barang asli milik Frederick Banner, termasuk lukisan-lukisan yang sedikit menyeramkan bagi Alice. Menjelang malam, datang seorang pengantar makanan yang mengantarkan pesanan Tom. Pengantar makanan itu sedikit heran karena ternyata bukan Eldrick si pemilik rumah yang memesan makanan seperti biasanya. Tom lalu memperkenalkan dirinya sebagai penghuni baru. Pengantar makanan itu lalu memperingati Tom agar berhati-hati dengan Eldrick yang menurutnya seperti orang aneh. Seusai menyantap makanannya, Alice pun bersiap-siap untuk bekerja sebagai dokter jaga di rumah sakit yang baru. Sementara itu di tengah perjalanan, nampak si pengantar makanan yang mobilnya tiba-tiba mengalami pecah ban. Dan saat itu juga, seseorang menusuknya dengan menggunakan sebuah jangka busur sambil mengatakan bahwa tak ada satupun yang boleh mengetahui. Selepas istrinya pergi, Tom yang sendirian merasa bahwa ada orang lain di dalam rumah tersebut. Di sebuah gudang, Tom melihat mobil tua yang di dalamnya tersimpan foto-foto Frederick bersama istrinya. Dan saat kembali ke kamarnya, Tom melihat ada sebuah buku terjatuh di lantai. Ternyata itu adalah buku yang mengisahkan tentang hilangnya seorang pria bernama Graham secara misterius. Graham hilang di kota tempat di mana Tom dan Alice tinggal saat ini.
Kemudian Tom berinisiatif menelpon asistennya yang bernama Hannah untuk mencari buku yang membahas tentang kehidupan arsitek terkenal bernama Frederick Banner. Tom yang bekerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan kontraktor tentu saja tidak sulit meminta Hannah untuk menemukan buku yang dimintanya. What's the address of the house? 1960 Marion Lane. Hannah lalu menyampaikan secara singkat tentang isi buku yang ia baca, bahwa ternyata ada banyak wanita di dalam hidup Frederick. Istri pertama Frederick ternyata bernama Alice. Ia hilang secara misterius pada tahun 1958. Lalu Frederick menikah lagi dengan Joanne. Di awal film ini diceritakan bahwa Joanne adalah istri dari Anthony, pria yang telah Frederick bunuh. Lalu diceritakan bahwa Frederick mati di tahun 1983 karena serangan jantung di rumahnya sendiri. Di dalam buku itu juga diceritakan bahwa Frederick memiliki hubungan dekat dengan seorang pelukis bernama Larson, di mana mereka membangun sebuah perkumpulan sesat untuk kehidupan abadi. Akhirnya kini Tom tahu dari mana asal lukisan-lukisan menyeramkan di dalam rumah Frederick yang sekarang ia tempati. You should see his paintings. It's called human transmutation. Sementara itu di rumah sakit terlihat unit gawat darurat kedatangan seorang pasien laki-laki dengan beberapa luka tusuk di tubuhnya, yang tak lain adalah pria sang pengantar makanan. Namun karena mengalami pendarahan yang cukup hebat, Alice yang saat itu bertugas gagal menyelamatkan nyawa pria tersebut. Lalu Alice menemukan secari kertas yang merupakan nota pemesanan atas nama Tom Levin, suaminya sendiri. Alice pun berusaha bersikap biasa-biasa saja, karena baginya itu hanyalah sebuah kebetulan saja. Kembali ke rumah, Tom terlihat sedang berada di ruang kerjanya. Ia tak mampu berkonsentrasi karena memikirkan kejanggalan tentang kisah hidup Frederick Banner. Dan saat ia sedang mencari udara segar di tepi kolam, tiba-tiba Tom melihat sesosok wanita dengan penampilan tahun 70-an. Namun wanita itu kemudian hilang begitu saja. Tom merasa bahwa itu hanya sebuah halusinasi akibat minuman yang ia konsumsi. Sementara itu di tempat berbeda, terlihat Hannah yang hendak pergi. Tiba-tiba seorang pria menghampiri Hannah sambil berkata bahwa tak ada yang boleh tahu. Pria itu membuat Hannah tak bernyawa lagi. No one can know. Selepas berenang, Tom mendengar ada seseorang masuk ke dalam rumahnya. Namun setelah diperiksa ternyata tak ada siapapun di sana. Hingga kemudian Tom dikejutkan oleh kemunculan hantu wanita yang tadi dilihatnya, yang nampak memiliki luka sayat di lehernya. Hantu wanita itu lalu menunjukkan sebuah buku karangan Emil Larson, buku yang menceritakan tentang aliran sesat yang dianutnya bersama Frederick Banner. Kemudian di taman belakang, Tom diminta untuk menggali tanah. Di sana Tom menemukan sebuah kerangka manusia dan juga sebuah identitas seorang pria yang bernama Graham. Diceritakan sebelumnya bahwa Graham adalah seorang pria yang hilang dan tinggal di kota yang sama dengan Tom sekarang. Ternyata Graham dibunuh oleh Frederick Banner pada tahun 1973, lalu menikahi istri Graham yang bernama Mary, yang tak lain adalah sosok hantu wanita yang saat itu sedang bersama Tom. Kemudian di rumah sakit, dua orang petugas polisi meminta keterangan pada Alice tentang kematian pria si pengantar makanan. Alice menceritakan bahwa si pengantar makanan adalah orang yang membawa makanan pesanan Tom ke rumahnya. Alice lalu meminta dua petugas polisi tersebut untuk mengecek keadaan suaminya di rumah. Petugas polisi itu lalu memberikan kartu namanya dan kemudian pergi. Kembali ke rumah, Tom bermimpi tentang seorang pria yang tewas karena gantung diri. Hantu Mary lalu kembali meminta Tom untuk menggali tanah di taman belakang. Di sana lagi-lagi Tom menemukan kerangka manusia yang tak lain adalah kerangka Anthony, suami Joanne yang tewas di tangan Frederick Banner. Dikisahkan dahulu
Saat tahun 1979, Fredrik memiliki 2 orang istri, yaitu Mary dan Joanne. Mary sempat diberitahu oleh Joanne bahwa sebelum Fredrik menikahinya, pria tua itu telah membunuh suaminya yang bernama Anthony. Dan Fredrik yang mengetahui bahwa Mary kini telah tahu rahasianya, lalu menghabisi Mary dan membawa anak mereka yang bernama Eldrick. Mommy's sleeping. Lalu seusai menemukan kerangka Anthony, Tom melihat bahwa Eldrick Banner kini berada di rumahnya. Tom kemudian menelpon meminta bantuan kepada polisi. Namun naas, setelah itu Tom justru jatuh ke dalam sebuah lubang. Sementara itu polisi yang mendapat laporan dari Tom mengutus 2 petugas polisi ke rumah tersebut. Namun ternyata hanya ada Eldrick Banner di rumah itu. Eldrick menyangkal bahwa ada pria bernama Tom yang tinggal di rumahnya. Si polisi pria lantas mengajak rekannya untuk segera pergi dari sana karena ia tahu bahwa keluarga Banner sejak dulu telah menjadi donatur bagi lembaga kepolisian di wilayah mereka. Tapi si polisi wanita masih merasa ada yang aneh di rumah itu. Ia mendengar sesuatu dari arah taman belakang. Namun suara teriakan Tom nyaris tak terdengar karena tenggelam oleh suara klakson mobil yang dinyalakan si polisi pria. Di rumah sakit, Alice terlihat khawatir karena mendapati telepon seluler milik Tom yang tak lagi aktif. Sementara itu dibantu oleh Mary, akhirnya Tom dapat keluar dari lubang tempat ia terjatuh tadi. Tom menceritakan bahwa ia seperti melihat langsung peristiwa pembunuhan yang dialami oleh Mary dulu. Tom melihat bagaimana Fredrik menyambut Mary dan suaminya saat tiba di rumah mereka yang baru. Tom yang berencana akan kabur dari rumah itu lalu mengutarakan niatnya kepada Mary untuk memberi pelajaran terlebih dahulu kepada Eldrick yang tak lain adalah putra dari Mary. Dengan skop yang berada di tangannya, Tom bersiap menghadapi Eldrick yang kemudian muncul di rumah itu dan masuk ke dalam sebuah kamar. Namun saat Eldrick keluar, Tom yang penasaran lalu masuk ke dalam ruangan kamar itu dan menemukan sebuah buku yang berisi tentang ritual-ritual untuk membangkitkan roh orang yang sudah mati. Kemudian Tom yang berencana melanjutkan mencari Eldrick mendengar ada sesuatu dari balik sebuah pintu, dan betapa terkejutnya Tom melihat ada tubuh pria tergantung di seutas tali, dan pria itu tak lain adalah Tom sendiri. Akhirnya Mary mengatakan yang sebenarnya, bahwa saat Tom selesai berenang, Mary merasuki tubuh Tom dengan tujuan ingin berbicara kepada Eldrick untuk menyadarkan putranya itu agar tak melanjutkan lagi rencana jahatnya. Namun tanpa diduga, Eldrick malah menusukkan sebuah pisau ke arah perut Tom dan menenggelamkan Tom ke kolam renang hingga Tom tak bernyawa lagi. Akhirnya memilih bekerja sama dengan Mary, Tom berencana menghentikan niat jahat Eldrick. Saat pagi, Eldrick kemudian menguburkan jasad Tom, di mana sebelumnya dengan menggunakan ponsel milik Tom, Eldrick mengirim sebuah pesan perpisahan kepada Alice. Sementara Eldrick pergi, di rumah sakit, Alice yang sudah selesai berjaga sedari malam, akhirnya bersiap untuk pulang. Tiba di kediamannya, Alice tak menemukan Tom di setiap sudut rumah itu, hingga akhirnya Alice tahu bahwa Tom telah pergi meninggalkannya begitu saja. Arwah Tom yang sebenarnya masih berada di rumah itu terlihat tak mampu menahan kesedihan dan khawatir akan keselamatan istrinya. Sementara itu di ruang forensik, sang petugas polisi wanita akhirnya tahu penyebab pria pengantar makanan yang tewas semalam, dan Eldrick Banner adalah orang yang paling dicurigai. Namun seorang petugas polisi lain mengingatkan bahwa keluarga Banner adalah donatur bagi institusi kepolisian di kota mereka.
Petugas polisi itu pun kemudian memilih untuk menghubungi atasan mereka untuk melaporkan kasus ini. Tak lama kemudian, sang petugas polisi wanita menerima sebuah panggilan telepon yang ternyata dari Alice. Alice menanyakan apakah petugas polisi yang datang ke rumahnya semalam bertemu dengan suaminya. Petugas polisi wanita itu pun mengatakan bahwa ia hanya melihat Eldrick di rumah itu. Alice pun terkejut dengan cerita yang didengarnya. Karena merasa takut, Alice lalu meminta polisi wanita itu untuk segera ke rumahnya. Dan benar saja, tak lama berselang, Eldrick tiba-tiba muncul di hadapan Alice. Istri Tom itu lalu berusaha kabur dan berteriak sekuat tenaga untuk meminta pertolongan kepada para tetangganya. Namun aneh, tak ada satupun yang datang menolong Alice. Hingga akhirnya Eldrick berhasil menangkap Alice dan membius wanita cantik tersebut. Tom yang tahu bahwa Eldrick telah menangkap Alice lalu menyusun sebuah rencana bersama Mary. Tom lalu merasuki tubuh Eldrick yang saat itu sedang tertidur. Beberapa saat kemudian, polisi wanita yang telah tiba di rumah itu lalu menemukan Alice yang tidak berdaya dan kemudian mendapati Eldrick yang sedang mengubur jasad Tom, di mana kita tahu bahwa saat itu Eldrick sedang dirasuki oleh arwah Tom. Tak lama datang kepala polisi di kota itu yang bernama Grady. Di hadapan kepala polisi tersebut, Eldrick mengakui bahwa ia telah membunuh Tom Levin dan memberitahu bahwa ayahnya dulu telah membunuh banyak orang dan mengubur korban kejahatannya di sekitar rumah itu. Grady yang mendengar hal itu tentu saja terkejut dan berteriak kepada Eldrick. Namun bukannya segera menangkap Eldrick, Grady justru menembak polisi wanita di hadapannya. Grady ternyata selama ini telah bersekongkol dengan Eldrick. Mereka berdua merupakan anak-anak dari Frederick Banner. Dan saat itu, arwah Frederick yang sedang merasuki tubuh Grady tahu bahwa Eldrick telah dirasuki oleh Tom. Frederick pun lalu mengusir arwah Tom dan Mary ke sebuah tempat misterius agar tak mengganggu ritual yang akan mereka lakukan. Beruntung Mary dan Tom berhasil meloloskan diri dan datang tepat saat Eldrick dan saudara-saudaranya sedang melakukan sebuah ritual di mana tubuh Alice akan dikorbankan. Bergegas arwah Tom menghampiri tubuh Alice yang sudah mulai tersadar. Tom lalu menggerakkan sebuah jangka ke arah tangan Alice. Alice pun tak menyia-nyiakannya. Ia lalu menusuk tubuh Eldrick yang saat itu sedang dirasuki oleh ayahnya. Kegaduhan pun tak dapat dielakkan. Tom menggunakan kesempatan itu dengan merasuki tubuh salah satu saudara Eldrick untuk melawan saudara Eldrick yang lain. Alice yang tidak menyadari bahwa kekacauan itu adalah perbuatan arwah suaminya, hanya ketakutan melihat mereka saling menyerang. Hingga kemudian Eldrick yang masih dirasuki oleh arwah ayahnya berjalan mendekati Alice dan memukul wanita malang itu. Alice terluka karena serpihan kaca yang mengenai perutnya. Alice mencabut serpihan kaca itu lalu menusukkannya ke wajah Eldrick dan berhasil mengusir arwah Frederick Banner selamanya. Arwah Tom lalu mendekati tubuh Alice yang masih tergeletak di lantai. Tom meminta maaf atas semua yang terjadi pada istrinya dan mengatakan bahwa ia akan selalu mencintai istrinya tersebut. Polisi dan para medis pun datang dan segera membawa Alice yang terluka. Bersama Mary dan arwah-arwah lain korban pembunuhan Frederick Banner yang terjebak di rumah-rumah rancangan arsitek terkenal itu, kini Tom tahu bahwa ia akan tetap tinggal di sana selamanya. Film pun selesai.